pengen bangun nopo ngoten lho material iki. Tahun enten ngoten nggih. Niku anu mboten isu nggih tenan ngoten niku. Mboten saestu tiyang mriki enten. Nggih barang itu nggih isu ngoten ya. Kinten malah kinten jambak niki kan rencanane pengen bangun nopo pengen bangun kantor wifi. Diteri barang anu nopo bahan bangunan itu sakit. Kirang kali 12.000 til namanya. Tapi apa yang betul rumah setumbas saja. Ini betul mana Pak? Betul kantor napi. Napi. Tapi alamatnya jelas kan nggih? Jelas. Yang breaking nggih ngoten niku. Lah sing ngirimi Pak, sing ngirim boten pengirimnya enggak ada, tapi langsung dikirimkan kepada tempat sing lengkap ngono nggih. Kados mami kula tumbas bahan bangunan ngoten nggih. Tenggene toko niku. Nami kula kan boten dianu, paling namung dirang niki anu kinten teng pundi kan ngoten. Nggih. Lah niku tujuane sing di pasang. Jadi saya ngerawani nompo, mungkin bola ratu kuning dia risih, bingung Pak, mungkin digawe kok kayak enak apa-apa ngoten. Jenenge ngoten kok kayak anu kok gelem awu ngoten kok. Ini sasare niku, usaha niku. Tapi lah alamatnya jelas jadi, niku mboten salah lho Pak, nggih to. Lah alamatnya kene ya, ini mboten salah. Kalau ditampil sakjane nggih mboten napa. Insyaallah bangsa konan iki pokoknya lek duwene atine tulus Pak. Atine tulus insyaallah nggih mboten napa-napa. Tapi sosok Pak Faridah niku kan terkena saene lah. Maksudnya kan napa youtuber teng mriku kadang kan nek janjangan hantune Mbak Faridah ngoten mboten salah. Gacal Masalah mboten menghantui, malah bantu. Dia malah anu nulungi. Bahasane nulungi niku. Medeni. Nek menghantui kan medeni. Nggih. Dan tidak merepotkan. Nek sing niku Pak tirose sampai bis dugi tirose Mbak Faridah niku kuliah teng pundi niku lur sih. Bis dugi ngoten mboten. Mboten nggih. Mbak Faridah niku sing nate kuliah teng Jakarta. Nggih. Dosen Jakarta niku dugi mriki nglamar ngoten lho. Oh. Rencanane nglamar teng mriki. Nah terus kalih Pak Lurae niku pajaman sakmonten Pak Lurae Pak Mustafir ini. Tahun kapan Pak niku? Sekitar 30 tahun kan. 30 tahun. Nggih. Sekitar 30 tahun yang lalu. Iku dosene mriki nglamar. Rencana nggih nglamar namine Mbak Faridah badhe anu tanglet tau tenggene Pak Lurae ini. Terus kalih Pak Lurae disanjangi lek niku bangsa lembu tenan. Nyata-nyata Mbak Faridah niku kuliah teng Jakarta nggih. Dan kuliah berarti kan bertahun-tahun Pak. Lah lek bangsa ngoten niku napa saged tuwek? Lah nggih. Lah nggih. Teman-teman, ini kami sudah masuk di pemakaman umum di Sambadal Pandean, Badal Pandean. Ya. Jadi kita sudah masuk ke makam atau petilasan dari Mbak Faridah yang dia sering mengirimkan sesuatu kepada masyarakat. Kemudian dia juga sering membantu orang-orang yang membutuhkan, misalkan orang itu ingin membangun sesuatu, membangun rumah misalkan. Terus kemudian Mbak Faridah ini dengan baik hati mengirimkan bahan-bahan bangunan. Dan teman-teman masih banyak lagi kisah-kisah cerita tentang kebaikan dari Mbak Faridah ini. Yang jelas sosok Mbak Faridah ini tidak pernah menghantui masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat luar daerah. Dan di petilasan ini tadi kita sudah menjumpai Pak Sugito sebagai juru kunci. Sekaligus sebelum dia menjadi juru kunci di tempat ini, beliau juga sudah seringkali membersihkan makam ini bahkan sejak sekitar 30 tahun yang lalu. Jadi dia sangat tahu sekali kisah-kisah tentang Mbak Faridah ini yang ternyata memang sudah beratus-ratus tahun cerita ini teman-teman. Dan sampai sekarang pun masih eksis. Terbukti dari cerita-cerita masyarakat yang menyepelekan atau sombong di tempat ini juga mereka mendapatkan balasannya. Sehingga teman-teman entah di makam yang wiyet, di tempat-tempat angker maupun dimanapun letak tempatnya, kita tidak boleh sombong.
Gimana Mbah, ini kita sudah mengitari makam. Teman-teman yang saya hormati, kita sudah masuk yaitu ke pemakaman atau kuburan Mbak Cal. Nggih. Nggih Mbah. Dan termasuk informasi yang viral adalah Mbak Farida seringnya masuk di lokasi ini, seringnya ada penampakan di sini. Nggih. Maka kita tertarik untuk pengungkapan di area ini, area Nggih. Wingit ini. Sehingga kami sudah bertemu sama Pak Juru Kunti, kita sudah berbincang-bincang panjang dan lebar. Iya. Memang benar yang diviralkan oleh orang-orang itu, bahkan pernah ada dosen datang di sini, katanya Mbak Farida juga kuliah di Jakarta. Iya. Dosen itu akhirnya ingin melamar, ternyata yang dikunjungi bukan rumah tapi malah kuburan. Iya. Akhirnya dengan kepala desa dikasih tahu bahwa sosok Mbak Farida bukan seorang manusia. Iya. Itu bukti nyata bahwa Mbak Farida terkenal sampai daerah Jakarta juga. Nggih. Gitu. Ini adalah pohon beringin. Ini pernah ditemukan keris dan cincin emas. Gelang Mbah. Gelang emas ya. Iya. Ya, cincinnya di mana? Cincinnya di pohon growong tadi. Akan menunjukkan pemirsa prediksi dari orang-orang mengatakan bahwa Mbak Farida kan masuk di kuburan sini, tapi Iya. tempatnya dia duduk, tempatnya dia bersemayam kan persepsinya berbeda. Iya. Ada yang di gerowong itu, ada yang di sana di bawahnya pohon besar juga ada kembang burung itu, Mbak. Iya. Kita coba ke sana, Mbak. Nggih. Jadi cerita-cerita tentang sosok Mbak Farida ini sangat menyebar luas dari berbagai daerah, teman-teman. Jadi sangat viral sekali. Dan ini adalah pohon growong. Ini kalau berdasarkan kisah, nggih, bentukan seperti ini kan seperti gua garbo, Mbah. Iya. Apakah itu ada filosofinya atau gimana, Mbah? Ya, yang jelas itu sosok-sosok astral atau bangsa siluman atau bangsa jin itu condongnya ke batu dan kayu. Iya. Apalagi batu besar dan kayu besar. Nggih, Mbah. Setiap batu besar atau kayu besar mudah dimasuki bangsa astral. Nggih. Nah, setiap kayu yang besar itu rata-rata pasti gerowong, Mbak. Iya, Mbah. Ya, rata-rata gerowong, jarang yang buncit dari bawah. Nggih. Ya, kegerowongan itu biasanya sentra-sentra untuk tempat-tempat bangsa-bangsa halus gitu loh. Seperti sumur kan juga demikian. Nggih. WC yang bentuk lubang-lubang gerowong-gerowong mereka juga senang, Mbak. Iya. Makanya kalau orang jatuh di kamar mandi itu Bahaya. sembuhnya sulit, Mbak. Iya. Karena di situ juga banyak yang menjaga. Nggih. Termasuk WC juga demikian, sama saja. Iya. Seperti ini, Pak. Bisa didekatkan. Jadi ini adalah gerowongannya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Juru Kunci. Ini dalamnya juga kulit pohon, teman-teman. Jadi di sini pernah ada orang yang menemukan cincin emas, Mbah, di dalam gerowongan sini. Teman-teman, jadi kita sudah menunggu sejenak. Jika Mbak Farida berkenan, kami ingin bertemu dengan niatan baik. Kami tidak melawan, kami tidak sombong. Kami benar-benar berniat tulus, hanya ingin melakukan pengungkapan. Sehingga sangat besar sekali, teman-teman, pohon ini. Sangat besar sekali. Pohon gerowong. Ini juga merupakan orang yang diketemukan meninggal di sini sebanyak 4 orang, yaitu makom Waliullah Al-Haddad. Nah, ini makamnya Waliullah yang diketemukan di sini juga ada 4 orang. Ini yang menemukan juga orang pintar juga. Makanya ada kaitannya sama yaitu sosok Mbak Farida ini mungkin. Tapi hati saya seperti terketuk, hati saya seperti terbuka tentang keberadaan Mbak Farida. Iya. Mbak Farida dinyatakan katanya orang Jawa yang orang tuanya dibunuh oleh kolonial Belanda. Kemudian Mbak Farida juga dibunuh. Ada juga yang menceritakan bahwa
Mbak Farida katanya anaknya raja yang datang di sini dia meninggal, dia kintir di kali. Iya. Jadi kisah-kisah cerita-cerita Mbak Farida, satu orang pun persepsi itu yang sama, satu orang pun belum ada yang dipercaya gitu loh. Iya. Jadi saya pun juga tidak percaya, malah tadi agak masuk akal. Ada orang dari Wonojoyo, kemudian dia diikuti sosok perempuan Nita Sari, kalau tidak salah, Mbak Nita Sari sosok Akla juga. Kemudian dia mencari ibunya yang ada di sini. Ya mungkin Mbak Nita Sari itu mungkin ya juga Mbak Farida kemungkinan. Iya. Karena di situ dia datang sini, orang tuanya kan di situ, dia menunjukkan bahwa saya ke sini itu ibu saya di situ. Oke. Mungkin seperti itu, Mbak. Mungkin seperti ini. Jadi kita akan hentikan pemirsa. Apabila nanti ada gerakan, ada pewujudan, kita buka lagi. Apabila kita hanya pakai wawancara, kita hanya menyuting kuburan sama pohon-pohon, kita penonton kurang tertarik. Iya. Apabila nanti Mbak Farida datang atau sosok yang lain datang, maka saya buka lagi HP ini. Saya tutup pemirsa. Terima kasih. Ya teman-teman, ini Mbah Kendil memerintahkan saya untuk meletakkan anak saya di dekat pohon beringin yang besar tadi, di tengah-tengah makam. Dan ternyata anak saya malah diam, teman-teman. Padahal ini suasana sangat dingin sekali. Biasanya anak saya itu sangat menangis kalau dingin. Apakah mungkin Mbak Farida datang ingin bermain dengan anak saya? Bukan Mbak Farida, Dari tadi di sana itu nolehnya ke sini, Iya. Mbah. Nolehnya ke sini tertawa, noleh ke sini tertawa, terus terakhir menangis. Ya nggak apa-apa kalau mau main sama Mbak Farida. Yang penting tetap pulang sama mamanya. Oh, boleh mau ribut ya? Apa? Mau ambil apa, Nak? Mau ambil apa sampean? Boleh apa? Mari. Oke, Mbak Farida, be. Jadi memang sejak dari di dalam kandungan dia selalu saya bawa kemana-mana, teman-teman. Karena ya gimana, yang namanya anak mau ninggal tetap nggak bisa tuh, Mbak. Jadi ya ini kita di makam petilasan Mbak Farida bertiga, saya, Mbah Kendil, dan anak kecil ini. Teman-teman pasti tahu betapa anak ini sangat rewel sekali ketika datang sampai tadi ya. Dan ini saya letakkan di bawah, diam. Saya ditugaskan untuk meletakkan. Mungkin sosok-sosok di sini ada yang senang dengan anak kecil. Oh iya. Iya. Mungkin kamu main sama sosok. Oh. Malah guyang-guyu ya. Jadi ini bener-bener kompleks makam. Jadi kejadian demi kejadian sebelum kami masuk ke makam ini sangat luar biasa mengherankan. Mulai dari celana saya robek, anak saya menangis, bahkan saya membawa stok pampers sampai habis, saya membawa stok air sampai habis. Kemudian tadi Mbah kita mencari air juga sampai sekarang belum mendapatkan air. Kudungnya kamu lepas, terus pakai mori dikudungkan. Kita sudah bersiap dari rumah membawa pakaian yang putih-putih yang biasa dipakai oleh sosok-sosok peri atau kuntilanak. Sebenarnya nggak mau saya pakai dari awal. Ya rencananya dipakai di sini, tapi berhubung celananya suwek, robek dipakai. Mungkin Mbak Farida menginginkan Mbak Lulu pakai secara langsung. Rambutnya dilepas, anunya. Nah, dilemparkan ke depan, biar nanti ada kesamaan gitu. Ini dekat gapura nggak apa-apa, Mbak? Gak apa-apa, udah. Apa-apa. Yang penting kita sudah izin kepada Bapak juru kunci. Tadi ada 2 orang mau belok ke sini, Mbak. Apa? Oh, laki-laki 2 gitu. Apakah dia YouTuber juga? Kami nggak tahu. Oh iya. Paling ya pemuda menanyakan keberadaan. Pak juru kunci sudah pulang tuh? Belum, Pak juru kunci masih di sana. Oh. Iya. Ini gini, Bang ya? Iya. Ya saya tak ke sana. Nanti biar Ini marinya gimana? apanya? Marinya? Ya kita kalungkan saja itu, ngembreh itu.
Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbentuk astral, saudaraku yang berbentuk gaib, saudaraku yang berbentuk bangsa lelembut. Saya ingin menemukan sosok astral pada malam hari ini. Oh, ada pewujudan, Mbak. Ada pewujudan pemirsa, tapi merah. Di sana tadi, naik ke. Ada pewujudan tapi merah. Tadi ada pewujudan merah ke sana tadi pemirsa, seperti bola itu. Sosok Mbak Farida sangat terkenal sekali pemirsa. Masyarakat sudah mengakui banyak orang yang dikasih harta benda karena niatnya Mbak Farida kan menolong pada orang yang membutuhkan, sehingga sudah terkenal sekali. Mereka memang berhati mulia. Kemudian pada saat ini saya memerintahkan anak saya suruh turunkan ke bumi, ke kuburan. Mungkin ada teman-teman yang meninggal, arwah yang meninggal dengan senang dengan anak saya. Ketika saya lepaskan, saya turunkan ke kuburan, dia diam. Dan Mbak Lulu sudah menjelma atau berpakaian selayaknya astral, yang artinya saya sengaja untuk mengembari kepada sosok astral. Tuh, anaknya pun juga diam, tenang. Pemirsa, ini sosok Mbak Lulu yang memakai serba putih. Ini di pemakaman loh pemirsa, di pemakaman keramat loh, di Badas loh. Ini tidak main-main pemirsa. Sehingga memakai pakaian seperti ini, rambutnya dikasih ke depan seperti ini seperti uji nyali pemirsa, seperti menantang pemirsa. Karena pada dasar niat saya adalah tidak bersombongkan diri, agar kami juga diberi kesempatan untuk bisa melihat, bisa bertemu kepada saudara saya Mbak Farida. Dan ini tengah malam pemirsa, tidak ada orang lewat. Mbak Lulu bisa berjalan Kemana, Mbak? ya, ke arah barat, jalan-jalan saja Mbak. Tinggalkan anaknya nggak apa-apa ya. Mana Mbak ya? Ya bebas lah. Nanti kembali ke sini Mbak ya. Ya. Langsung belok ke barat. Masuk nenggon kayu growong. Pemirsa, adegan ini hanya sebagai simbol saja bahwa kami ingin mengenal kepada astral Mbak Farida. Artinya kita menyamakan agar kita bisa dijumpai pemirsa. Bentar. Pemirsa, ini petilasan daripada Mbak Farida. Dan sekarang Mbak Lulu sudah memakai pakaian seperti Mbak Farida. Semoga pada malam hari ini juga Mbak Farida hadir kepada saya, di hadapan saya pada malam hari ini. Sudah saya saksikan teman Mbak Farida, Mbak Lulu sudah berpakaian seperti ini.
Ini keadaan di tengah kuburan pemirsa. Sudah berjalan melurus kepada asalnya ke Pohon Beringin. Pemirsa, kita tunggu sejenak. Kami sudah beratraksi. Kami memakai teknis pengembaran bentuk astral yang berbusana putih, dan kita tinggal menanti. Kita berkali-kali memanggil, tapi belum ada kehadiran pemirsa. Cuma ada bola api di sebelah barat tadi naik ke atas itu pemirsa, tapi sayang jauh, jadi tidak bisa menampak di layar kita, tidak bisa di shooting, mungkin hanya kecil kalau kelihatan. Kita kembali pemirsa, apakah saya tidak diperbolehkan untuk berjumpa kepada makhluk astral secara langsung? Apakah memang seperti ini, bahwa menjumpai sosok atau bangsa lelembut, bangsa dedemit, betapa sulit sekali. Iya. Berbagai cara kami laksanakan, berbagai cara sudah kami lakukan, namun belum ada satupun sosok yang datang pada malam hari ini. Maka dari itu, hanya seperti ini yang kami sampaikan, hanya seperti ini video yang saya sajikan, karena saya ingin menyajikan hal-hal yang benar atau yang jujur. Kalau kita bersandiwara, kalau kita membuatkan film-film yang berorasi dengan hantu-hantuan tapi dianggap nyata, kita ketakutan apabila hari itu terbongkar. Iya. Kita sangat malu sekali. Maka kita lebih condong real dan nyata daripada kita memiliki video yang berbentuk pocong atau berbentuk astral tapi itu rekayasa. Lebih baik kita tidak bisa menyajikan. Yang penting kita bisa menyajikan lokasinya saja dan cerita-cerita saja. Iya. Dan yang jelas ini Mbak, ketika kita masuk misalkan ke makam atau ke tempat-tempat wingit, itu kan bukan dibuat-buat toh Mbak. Ya, ya. Itu kan berdasarkan kesaksian dari warga yang menyampaikan kepada kami. Ya, ya. Maka dari itu apabila penyajian kami mungkin kurang berkenan atau kurang puas, kurang menyenangkan, minta maaf besar-besarnya. Tapi yang jelas hal ini nyata dan real. Iya. Jadi apabila kemarin pernah kita ada api di kuburan, itu api betul, bukan bensin, bukan bensin disumat. Kita tahu ada asap di link kita kan ada Pak. Iya Mbak. Kita ada orang meninggal 7 hari, kemudian saya hentakkan bumi langsung ada asap tinggi. Itu juga asli, bukan rokok. Jadi yang saya buatkan di video itu asli-asli pemirsa. Memang kuburan itu sakral, kuburan ada gaibnya. Iya. Tapi tidak semua kuburan bisa memunculkan sosok gitu loh. Karena ada kemungkinan bahwa mereka-mereka itu malu dengan saya. Iya. Ada kemungkinan, kita tidak sombong itu tidak. Ada kemungkinan itu mungkin mereka-mereka sungkan atau malu di mana itu. Kalau menemui kita itu loh, Pak. Yang satu Mbak. Bisa. Oke. Pak tak ndonga, Pak. Nggih, Mbak. Pemirsa, saya minta waktu sekedar. Saya tak mendoakan. Saya sudah berjanji akan mendoakan arwah yang ada di sini semoga diterima oleh Tuhan. Amin. Sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing, pemirsa. Teman-teman, ini Mbah Kendil akan mendoakan seluruh orang-orang yang telah meninggal dan bersemayam di makam ini. Semoga mereka diberikan
dingin dalam perjalanannya. Semoga mereka dijauhkan dari api neraka. Semoga mereka semua mendapatkan jalan yang terang, sehingga mereka dijauhkan dari rasa kesakitan. Segala upaya sudah kami laksanakan semampu kami. Yang jelas sebagai sesama makhluk Allah, kita tidak bisa untuk memaksa sosok itu hadir, tapi kita mempersilahkan. Seandai kata Mbak Farida ingin menampakkan diri, kami siap untuk menemui. Dan ini adalah kompleks makam yang lagi viral, teman-teman. Ini Mbah Kendil telah mendoakan seluruh arwah yang ada di sini. Ini bukan semata-mata pencitraan atau lain sebagainya, melainkan ini adalah aktivitas kami di luar jam kerja. Bahwasanya kami mendoakan orang-orang yang telah meninggal, tidak pandang bulu apakah itu keluarga kami, apakah itu teman-teman kami, atau bahkan orang-orang lain yang kami tidak kenal. Yang jelas ini sebagai peringatan bagi saya, bagi Mbah Kendil, dan bagi kita semua, teman-teman. Secantik apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, seterhormat apapun pangkat kita, pada akhirnya kita akan mati dan dikuburkan. Sehingga teman-teman, mari kita berusaha, kita sama-sama belajar. Saya yang berbicara seperti ini bukan orang suci. Saya penuh dengan kesalahan. Saya sering menyakiti hati orang-orang. Saya sering melakukan hal buruk yang tidak pantas saya katakan. Tapi saya mau belajar, berubah menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bermanfaat lagi. Teman-teman, mari sama-sama kita belajar menjauhkan rasa sombong, menjauhkan rasa-rasa yang menyakiti orang lain. Kita berusaha untuk menjadi orang yang baik semampu kita. Surga atau neraka itu kehendak Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha melakukan yang terbaik. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Bahwasanya kalian bisa memetik apa yang menjadi amanah atau yang menjadi pesan bagi kami semua. Ini Mbah Kendil telah selesai mendoakan. Pemirsa, nampaknya Mbak Farida juga hadir. Iya. Cuma mungkin kemungkinan pikiran saya, mereka akan malu apabila berjumpa dengan saya, pemirsa. Iya. Tapi dia memberikan sinyal-sinyal seperti Mbak Lulu pakaiannya robek, suruh mengganti pakaian putih. Iya. Kemudian mereka mewakilkan agar Mbak Lulu saja yang berpakaian putih-putih. Kemudian terus anak kami juga menangis, itu bisikan-bisikan. Yang jelas kita mengadakan penelusuran, kita tidak bisa menampakkan yang sesungguhnya Mbak Farida itu wajahnya seperti apa. Tapi yang jelas kita tahu bahwa Mbak Farida bukan sejarah Belanda. Mbak Farida adalah orang Kediri saja. Mbak Farida punya orang tua yang dikubur di sini. Mbak Farida datang ke sini karena mereka punya ahli waris yang ada di sini. Sehingga cerita ini semoga menjadi satu-satunya cerita yang tidak mundar-mandir. Selama ini ceritanya kan banyak persepsi. Hingga saya simpulkan Mbak Farida adalah orang Kediri ini saja. Orang tuanya ya daerah sini saja, meninggal di sini. Kemudian Mbak Farida ke sini itu menjenguk makamnya orang tuanya. Itu kesimpulan saya pada malam hari ini. Perlu kita tandaskan. Saya ulangi lagi. Orang tuanya Mbak Farida, orang daerah sini meninggal di sini. Mbak Farida ke sini, mereka mengunjungi makamnya orang tuanya. Sehingga maka dia kasih sayang kepada orang-orang Kediri karena Mbak Farida adalah orang Kediri asli. Dan orang tuanya orang Kediri asli. Itu yang perlu kita sampaikan. Itu yang kita bongkar pada malam hari ini. Mungkin mulut saya, ucapan saya ini adalah mewakili daripada Mbak Farida yang ada di sekitar sini. Pemirsa, saya akhiri sekian. Semoga kita selalu bisa menyajikan penelusuran yang lain. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang winanggih. Amin amin ya rabbal alamin.